kita masih akan belajar tentang trigonometri. Ini udah pembahasan trigonometri yang keempat ya. Dan ini yang terakhir untuk di kelas 10 tentang trigonometri. Yang akan kita bahas di sini adalah mencari luas segitiga menggunakan konsep trigonometri. Luas segitiga. Pada dasarnya luas segitiga itu di SD udah dipelajarin kan ya. Yang luas segitiga itu sama dengan alas kali tinggi bagi 2 atau setengah kali alas kali tinggi. Itu kalau jelas alasnya berapa, tingginya berapa. Tapi kalau untuk di SMK ini kasus segitiga sembarang. Sekali lagi sembarang itu bisa sama kaki, bisa sama sisi, atau sembarang aja. Dia bukan sama kaki dan bukan sama sisi. Tapi yang jelas dia bukan siku-siku ya, sembarang itu. Untuk luas segitiga sembarang yang diketahui sudutnya, salah satu sudutnya, mencari luasnya itu bisa pakai konsep trigonometri. Luas, misalnya yang diketahui sudut C. Sudut C itu yang ini ya, misalnya sudut C yang ini, berarti luasnya adalah setengah, tetap ada, kali sisi yang mengapit sudut C. Berarti setengah dikali A kali B, pakai sin C. Kalau yang diketahui sudut B kan yang ini, berarti luasnya setengah kali A kali C sin B. Kalau yang diketahui sudutnya sudut A, maka luasnya adalah setengah kali B kali C kali sin A. Sampai sini paham ya? Itu kalau diketahui salah satu sudutnya. Gimana kalau dia segitiga sembarang, tapi nggak diketahui sudutnya sama sekali? Hanya yang diketahui sisi-sisinya aja. Nanti kita ada contohnya ya. Kalau hanya diketahui sisi-sisinya aja, dia rumusnya seperti ini. Jadi kita nggak perlu mencari alasnya berapa, tingginya berapa. Tapi ada rumusnya langsung. Rumusnya adalah akar S dalam kurung S dikurang A, dalam kurung lagi S dikurang B, dalam kurung lagi S dikurang C. S itu adalah jumlah semua sisinya, yaitu A tambah B tambah C per 2. Itu adalah S, atau setengah dari kelilingnya. Kemudian dikali sama tiap-tiap S dikurang masing-masing sisinya. S dikurang A, nanti kan S-nya udah ketemu nih. S dikurang A, S dikurang B, S dikurang C. Jangan lupa diakarin. Ini nanti dikali ya, S dikali, ini hasilnya berapa, dikali ini, dikali ini. Jangan lupa diakarin. Bisa dipahami ya? Itu kalau nggak diketahui sudutnya. Nah, kemudian ada juga luas segi N beraturan. Segi N di sini itu bisa segi berapapun. Bisa segi 10, segi 8, segi 6, segi 11, bebas. Rumus luas segi N juga pakai konsep trigonometri, yaitu luasnya adalah setengah kali N-nya. Misalnya segi 8, berarti N-nya 8, kali R-nya. R itu adalah rusuk dari segi N-nya. Rusuk itu yang garis-garisnya ini ya, misalnya ininya panjangnya 8, maka R-nya 8. Kuadrat jangan lupa, dikali sin 360 derajat, selalu 360 derajat per N. N-nya tadi yang segi N ya, kalau segi 7 ya berarti N-nya 7. Itu adalah rumus luas segi N. Soalnya, misalkan kita disuruh menentukan luas segitiga ABC jika diketahui A-nya 8 cm, C-nya 6 cm, dan sudut B-nya 60 derajat. Kita gambarkan dulu segitiga ABC. Biasakan penulisannya dimulai dari sini, A, B, C. A sama dengan 8 cm. A di sini adalah sisi A-nya ya. Sisi A itu ada di depan sudut A. Berarti sininya 8. Paham kan? Ini yang sepele-sepele ini jangan sampai salah cara penulisan. C itu sisi C, artinya yang di depan sudut C, 6 cm. Dan sudut B-nya 60 derajat. Sudut B di sini kan? Nah, ini hati-hati ya, dasar penulisan ini jangan sampai kalian masih bingung penulisannya. Luas tadi rumusnya adalah setengah kali sisi yang mengapit sudut kan? Berarti setengah kali 8 kali 6 kali sin 60 derajat. Setengah kali 8 ini hitung biasa aja, 2 sama 8 bisa dicoret kan? Jadi 4. 4 kali 6 itu adalah 24. Sin 60 derajat itu adalah setengah akar 3. 24 kali setengah
akar 3. Berarti 24 sama setengahnya bisa dicoret ya. Jadi 12 akar 3 cm persegi. Itulah luasnya. Paham ya? Nah, sekarang contoh yang kedua masih tentang tentukan luas segitiga ABC jika diketahui sisi A-nya 13 cm, sisi B-nya 14 cm, sisi C-nya 15 cm. Nah, ini kan segitiganya sembarang ya, bukan triple Pythagoras ya. Jadi dia sembarang, A di depan A, ini B di depan B, C di depan C. Enggak diketahui satu sudut pun, ya kan? Berarti kalau hanya diketahui 3 sisinya, pakai rumus yang ini tadi. Cari dulu S-nya. S itu adalah jumlah seluruh sisinya per 2. Berarti 13 tambah 14 tambah 15 per 2. Bisa kalian hitung sendiri, itu adalah 42 per 2 atau sama aja 21. Berarti luasnya adalah tadi rumusnya S, S-nya 21 dalam kurung 21 dikurang tiap sisinya, 21 dikurang 13, 21 dikurang 14, 21 dikurang 15. Jangan lupa akarnya ya. Berarti ini akar 21, ini dihitung biasa, 21 dikurang 13 itu adalah 8, 21 dikurang 14 adalah 7, 21 dikurang 15 adalah 6. Kemudian hasil ini dikali semua, 21 dikali 8 dikali 7 dikali 6 itu adalah 7056. Jangan lupa akar. Akar 7056 itu adalah 84. Bisa kalian buktikan sendiri seperti itu. Nah, kemudian untuk soal tentang luas segi N. Misalnya diketahui segi 6, ABCDEF 6 kan, beraturan dengan panjang sisi 8. Tentukan luasnya. Luas segi N rumusnya cuma satu, yaitu ini. Tinggal kita masukin ke rumus ini aja. Luas setengah kali N. N itu tadi segi berapanya? Di sini N-nya 6 ya. 6 kali rusuk kuadrat. Rusuk sama panjang sisi sama aja ya. 8 berarti 8 kuadrat, atau di sini dipisah 8 kali 8 boleh. Kali sin 360 derajat per N-nya 6 berarti per 6. Hitung biasa, setengah sama 6 dicoret jadi 3. 3 dikali 8 dikali 8 itu adalah 192. Ini kali sin 360 per 6 itu adalah 60. Berarti 192 dikali sin 60 itu adalah setengah akar 3. Setengah sama 192 bisa dicoret ya. Jadi 96 akar 3. Tetap seperti itu. Paham ya cara penghitungannya? Selanjutnya adalah tentang rumus trigonometri jumlah dan selisih dua sudut. Jadi misalnya ada dua sudut. Di sini saya misalkan A dan B. A dan B ini sudut ya. Jadi bisa jadi A-nya 30 derajat, B-nya 45 derajat gitu kan. Pokoknya A dan B sudut. Karena belajar trigonometri itu kita pasti pasangannya adalah sudut seperti itu. Rumus trigonometrinya adalah kalau dia cos, misalnya A plus minus B, itu bisa dijabarin jadi cos. Dulu saya menghafalnya seperti itu, cos sin. Dan tandanya berubah. Jadi misalnya dia cos A plus B, maka jadi cos A cos B min sin A sin B. Paham ya? Ini saya gabungkan seperti ini. Ini maksudnya tandanya jadi dibalik. Jadi kalau dia min, misalnya cos A min B, jadinya cos A cos B plus sin A sin B. Paham ya maksud saya? Itu kalau cos, jadi cos sin. Tandanya berubah. Kalau dia sin, itu jadi sin cos sin. Ya. Dan tandanya nggak berubah. Jadi kalau dia sin A plus B, maka jadi sin A cos B plus cos A sin B. Paham ya maksudnya seperti itu? Kalau dia tan, itu jadinya tan A tan B per 1, ininya berubah, tan A kali tan B. Yang atas tidak berubah tandanya, kalau yang bawahnya berubah. Dan ininya jadi tan A kali tan B. Dan ada 1 di sininya. Misalnya nanti kalian ketemu tan A plus B, itu bisa dijabarin jadi tan A plus tan B per 1 min tan A tan B. Paham ya? Ini pada dasarnya harus kalian hafal. Berlaku untuk jumlah dan selisih dua sudut.
entah itu ditambah atau dikurang, penjabarannya seperti ini. Contoh, misalnya kalian suruh menentukan nilai cos 75 derajat. 75 derajat ini kan bukan sudut istimewa. Kembali buka lagi tabelnya, nggak ada 75 derajat di daftar sudut istimewa. Maka 75 derajat ini bisa kita jabarkan jadi sudut istimewa, yaitu cos 75 derajat itu kan sama aja cos 45 ditambah 30, ya kan? Jadinya 75 kan? Ini dan ini 45 dan 30 adalah sudut istimewa. Ingat cos, ini kan sama aja bisa kita misalkan A plus B. Jadinya dijabarin jadi cos, tadinya plus jadi min. Tadi ingat penjabaran cos, tandanya dibalik. Sin. Jadi cos 45, cos 30, min sin 45, sin 30. Cos 45, lihat lagi tabel istimewanya, itu adalah setengah akar 2. Cos 30, setengah akar 3. Dikurang sin 45, setengah akar 2, sin 30 adalah setengah. Ini dikali ya. Setengah akar 2 dikali setengah akar 3 itu adalah 1/4 akar 6. Dikurang setengah akar 2 dikali setengah itu adalah 1/4 akar 2. Sama-sama punya 1/4, seperempatnya bisa kita keluarin. Sehingga di dalam tinggal akar 6 min akar 2. Seperti itu. Selanjutnya, contoh soal yang selanjutnya, misal kalian ketemu soal seperti ini. Ada sin 69 derajat, cos 24 derajat, dikurang cos 69 derajat, sin 24 derajat. Ini kalian nggak perlu buru-buru ambil kalkulator ngitung sin 69 berapa, cos 24 berapa, dan seterusnya. Tapi kalian harus kepikiran gini, ini sudutnya sama kan, 69, 24, 69, 24. Artinya ini bisa kita misalkan A, B, berarti yang 69 ini A, yang 24 B gitu kan. Dan dia sin cos kosin. Tadi lihat bentuk kalau sin cos kosin itu adalah bentuknya sin. Kalau ininya min, berarti sini juga min kan. Kalau sin cos kosin berarti ini sin A-nya 69 dikurang 24. Berarti sama aja sin 69 dikurang 24 itu adalah sin 45. Sin 45 derajat itu sama dengan setengah akar 2. Paham ya? Jadi kalian harus dibiasakan sama bentuk familiar sin cos kosin, cos sin seperti itu. Ya. Kemudian ada lagi hitung nilai dari, nah ini jelas tan gitu ya. Tan 65 plus tan 55 per 1 min tan 65 plus tan 65 dikali tan 55. Nah, kalian harus familiar sama bentuk ini. Oh, ini bentuk penjabaran dari tan. Karena sininya plus, sininya min, maka sudut A sama B-nya adalah ditambah. Yang jadi A sama B-nya adalah ini, ya kan? 65 sama 55. Selanjutnya hitung seperti biasa. Tan 65 tambah 55 itu adalah 120. Ingat, 120 derajat itu adalah kuadran 2, berarti sama aja 180 min 120. Karena kuadran 2, tan di kuadran 2 adalah negatif. Berarti negatif tan 60 kan. 180 dikurang 120 itu adalah 60. Berarti sama aja min akar 3. Karena tan 60 itu adalah akar 3. Lihat lagi tabel istimewanya. Nah, adalah trigonometri sudut rangkap. Yang namanya sudut rangkap itu dia sudutnya lebih dari 2, minimal 2 gitu ya. Bisa jadi 3, 4, 5, 6 dan seterusnya, minimal 2. Pada dasarnya ini juga harus kalian hafal bentuk ini. Jadi kalau dia sudutnya rangkap, ini kan sudut nih. Rangkap itu sekali lagi minimal 2. Rangkap. Misal sin 2A, penjabarannya itu jadi 2 sin A cos A. Ya, jadi ini 2 dari sananya, bukan karena ininya 2. Jadi di sini 2 sin A cos A. Kemudian kalau misalnya sin 4A, berarti sini tetap 2 ya, bukan jadi 4. Sini tetap 2 sin 2A. 2A dari mana? 4 bagi 2. Jadi sekali lagi cara menentukannya kan nggak perlu saya tulis semua. Kalau sin 4A begini, kalau sin 8A begini, kalau sin 7A begini, nggak perlu saya tulis itu semua kan. Cara menghafalnya yaitu tadi, depannya selalu 2. Ini tuh 2 dari sananya. Nah, sudutnya ini jadi yang awalnya ini dibagi 2.
Ini kan 2A dibagi 2 jadinya A aja. Ya, nah ini 4A dibagi 2 jadinya 2A, 2A. Paham ya? Jadi kalau misalnya sin 5A berarti sama dengan 2 karena dari sananya ya. 2 sin 5/2A cos 5/2A. Kebayang ya maksud saya ya? Nah, dia selalu seperti itu, selalu depannya 2 dan ini sudutnya selalu dibagi 2. Jadi kalau sin 5A itu sama dengan 2 sin 5/2A cos 5/2A. Ini bisa A, bisa X, bisa B, bebas gitu ya, intinya seperti itu. Itu kalau sin. Kalau cos itu ada 3 pilihan ya. Kalau cos rangkapnya 2, misalnya cos 2A, itu jadi bisa cos kuadrat A min sin kuadrat A, atau 1 min 2 sin kuadrat A, atau 2 cos kuadrat A min 1. Ini pilihan ya, kamu boleh pakai yang ini sama ini. Tergantung nanti konteks soalnya lebih enak pakai mana. Itu cos. Kemudian tadi kalau itu kan cos 2A ya. Kalau misalnya cos 5A. Berarti di sini adalah cos kuadrat 5/2A min sin kuadrat 5/2A, atau 1 min 2 sin kuadrat 5/2A. Paham ya? Jadi angka yang udah ada dari sananya tuh jangan diutak-atik, cuma sudutnya aja yang berubah. Selalu per 2. Terus ini 2 cos kuadrat 5/2A min 1. Jadi kalau cos 8A berarti cos kuadrat 8/2A, atau itu 4A gitu kan. Paham maksud saya ya? Nggak perlu kita tulis semuanya kan, untuk menghemat waktu dan menghemat kertas. Kalian harus bisa membayangkan itu gitu ya, harus bisa berpikir ke sana. Itu cos, ada 3 pilihan. Kalau sin kan tadi cuma 1 ya, hanya ini aja. Kalau cos tuh ada 3 pilihan. Kalau tan dia juga cuma 1. Kalau tan 2A dia jadinya 2 tan A per 1 min tan kuadrat A. Atau kalau tan 5A berarti 2 tan 5/2A per 1 min tan kuadrat 5/2A. Paham ya maksud saya ya, nggak perlu saya tulisin. Jadi seperti itu. Kalau tan 3A berarti 2 tan 3/2A per 1 min tan kuadrat 3/2A. Kayak gitu ya. Itu adalah trigonometri sudut rangkap untuk sin, cos, tan, yang sudutnya itu rangkapnya minimal 2 dan seterusnya. Bebas, cuma biasanya memang seringnya 2 gitu ya. Contoh penggunaan trigonometri sudut rangkap, misalnya kalian ada soal seperti ini. Tentukan nilai dari 8 sin 15 derajat cos 15 derajat. Ini nggak perlu kalian cari pakai kalkulator sin 15 derajat berapa, cos 15 derajat berapa. Tapi kalian harus hafal bentuk ini. Sin, ini 15, ini 15. Sama kan? Atau sama aja bisa kita misalkan sin A cos A. Sin A cos A itu kan ada di bentuk sudut rangkap sin. Tapi depannya harus 2 kan? 2 sin A cos A. Maka 8 ini bisa kita jabarin. 8 itu adalah 4 kali 2. Dan sininya sin, A-nya sebagai 15, cos 15 gitu kan. Nah, bentuk ini 2 sin 15 cos 15 adalah bentuk ini kan persis hanya si 15 itu. Berarti 2 sin 15 cos 15 bisa aja kita singkat jadi sin 2A atau sin 2 kali 15. Paham ya? Berarti 4 tetap ya. Berarti 4 dikali sin 2 kali 15. Karena di sini sama aja bentuk lain dari sin 2A. Berarti 4 dikali sin 30 derajat. Berarti sama aja 4 dikali sin 30 derajat itu adalah setengah. 4 dikali setengah itu sama dengan 2. Paham ya? Jadi memang ini kita harus gimana caranya, harus kepikiran bentuk ini. Kalau ada kata-kata sin A cos A gitu kan, seperti itu. 8-nya bisa kita sesuaikan, kita ubah jadi 2 gitu ya. Contoh yang kedua, misalnya diketahui sin A 0,28 dan A-nya itu adalah sudut lancip.
di sini menunjukkan kalau sudut lancip, yang namanya sudut lancip itu kan dari 0 derajat sampai 90 derajat ya. Berarti 0 sampai 90 derajat dalam sudut itu menandakan dia kuadran 1. Kalau sudut tumpul itu 90 derajat sampai 180 derajat itu menandakan dia kuadran 2. Ya. Kalau lebih dari 180 itu namanya sudut refleks. Nah, untuk tahu lancip tumpulnya itu kita perlu tahu untuk menentukan min sama plusnya. Tapi karena di sini sudut lancip yang artinya dia kuadran 1 tadi kan, maka dia pasti positif gitu ya. Artinya nggak akan ada min di sini. Kemudian yang ditanya cos 2A. Sin A sama dengan 0,28. Udah, petunjuk kita hanya itu aja. Maka kita buat sin A 0,28 itu kan sama aja 28 per 100 ya. Berarti sin A sama dengan 28 per 100. Kita kecilin, sama-sama bisa kita bagi 4, jadi sama dengan 7 per 25. Ingat bentuk kalau dia pecahan gini, kita harus langsung kepikiran pelajaran awal kita trigonometri tentang sin demi yang pecahan kan. Kita buat segitiga siku-siku. A-nya kita taruh di sini misalnya, di sini juga boleh, tapi di sini saya taruh di sini aja ya. Sin A 7 per 25, artinya depan per miring sin kan, demi, berarti depannya 7, miringnya 25. Berarti samping ininya adalah pakai Pitagoras, akar 25 kuadrat dikurang 7 kuadrat, sama dengan akar 625 dikurang 49, ini hitung biasa, itu adalah akar 576. Akar 576 itu adalah 24. Itu sampingnya. Hati-hati yang ditanya cos 2A. Cos 2A. Sedangkan dari ini kita cuma bisa dapat cos A, yaitu sami. Sampingnya 24, miringnya 25. Cos A-nya. Tapi di sini yang ditanya cos 2A. Ingat cos 2A bentuknya itu ada optionnya ada 3 pilihan, bisa pakai ini, bisa pakai ini, bisa pakai ini. Sebenarnya pakai ini bisa langsung tanpa kita mencari segitiga siku-siku. Karena sin A-nya udah ketahuan kan, 7 per 25. Tinggal masukin ke sini. Tapi ini saya mau pakai cos, maka cos 2A-nya itu 2 cos kuadrat A min 1 kan. Berarti 2 cos kuadrat A itu sama aja cos A kuadrat. Tadi cos A-nya adalah 24 per 25 dikuadratin dikurang 1. Berarti sama dengan 24 dikuadratin itu adalah 576, 25 dikuadratin adalah 625 dikurang 1. Kemudian ini dikali ya. Hati-hati dalam mengkalikan, ini masih banyak yang suka salah. Kali itu biasa aja. Yang atas kali atas aja. Berarti 2 kali 576. 1152 per 625-nya tetap. Ini nggak dikali 2 ya. Hanya atas sama atas aja yang dikali. Min 1. Satunya ini saya jadiin 625 per 625 supaya penyebutnya sama. Karena kalau dikurang 1 aja itu nggak bisa langsung dikurang. Harus disamain dulu penyebutnya. Maka 1 itu adalah nama lain dari 625 per 625. Supaya penyebutnya sama. Udah tinggal kita hitung biasa. 1156 dikurang 625 itu adalah 576 per, karena penyebutnya udah sama, 625. Bisa dipahami? Ya pelan-pelan aja, hati-hati dalam menghitungnya. Kalau ada yang kurang jelas bisa tanyakan langsung ke saya. Karena trigonometri ini memang butuh detail yang sangat kompleks sekali. Dan ini adalah pembahasan trigonometri yang terakhir di kelas 10. Jadi kalau kalian masih ada yang bingung, bisa langsung tanyakan ke saya. Daripada nanti semakin kejauhannya semakin bingung. Gitu ya. Sudah.